Dan saya tahu beberapa bagian akan agak sulit bagi beberapa peserta. Namun bagaimanapun juga kita mempunyai materi yang mungkin kamu bisa baca beberapa kali untuk bisa mengenal istilah-istilahnya dan juga langkah-langkah bagaimana kita mempraktikkannya dan mengikutinya, dan ini benar-benar akan sangat membantu. Dan hari ini kita masih berada pada bagian-bagian daripada peleburan, dan yang berikutnya adalah bagaimana kita mengaplikasikan semua teknik ini yang telah kita pelajari selama 4 sesi ini. Dan saya seperti awal sesi mengenai 4 tingkatan daripada kekosongan ketika kita melebur ke dalam batin dan sebagainya, dan itulah waktunya Anda akan mengalami kecemerlangan ataupun luminisasi. Dan ini adalah merupakan 4 langkah yang saya akan jelaskan dalam waktu singkat ini dengan 3 jenis pemunculan dan juga pemunculan yang sangat kuat, yang lebih kuat dari sebelumnya, dan juga yang mendekati pencapaian. Itu adalah 3 hal yang akan kita diskusikan. Dan dalam hal peleburan ini, kecemerlangan ini akan muncul, dan bila mana Anda belajar mulai saat ini, maka Anda akan mampu untuk mengenali daripada luminositas ini. Dan bila mana Anda mengenali luminositas ataupun kecemerlangan, yang mana adalah merupakan kebenaran, yang mana adalah kebenarannya ia adalah berada di sana dari samsara ke nirwana, dan kemudian luminosity yang kita mengerti dan pahami melalui instruksi daripada guru dan pelatihan, dan inilah yang disebut sebagai luminositas yang dan yang tadi yang pertama itu adalah luminositas daripada sang ibu, sedangkan yang tadi kita latih adalah murid, sang putra. Dan ketika itu semua bersatu, maka itu diibaratkan adalah pertemuan antara putra dan ibu, maka kita akan mencapai pencerahan. Jadi oleh sebab itu saya tahu ini adalah merupakan proses yang sangat tidak gampang, namun kita bisa mempelajari secara perlahan dan kita akan bisa memahaminya. Kita akan memulai diskusi saat ini. Saya tahu Anda sudah tidak sabar untuk menunggunya, yang mana ini adalah merupakan suatu instruksi yang sangat penting sekali. Dan di bagian yang lebih awal, kita mempelajari tentang peleburan daripada semua elemen dan juga objek dan juga indera-indera. Dan hari ini apa yang terjadi di sini adalah ketika angin ataupun energi melebur ke dalam sang batin atau hati, dan pada saat itulah 4 tingkatan daripada kekosongan dan juga 3 pemunculan seperti yang disebutkan di atas, semua ini akan menyingsing ataupun terbit, dan inilah yang disebutkan di sini. Jadi mudah-mudahan Anda bisa mengikutinya. Saya tahu ini agak sulit, tetapi ini sangat penting sekali. Inilah yang akan terjadi ketika kita akan mengalami kematian sebelum kita masuk ke dalam kondisi bardo keberadaan. Jadi ini adalah bardo menjelang kematian. Jadi ini adalah sangat penting sekali. Dan mulai saat ini, dan bila mana Anda terbiasa dengan hal ini dan mempunyai satu cetakan yang kuat di dalam batin Anda, ketika hal ini terjadi, ketika proses ini terjadi, maka Anda akan mampu untuk menyadarinya, seperti Anda mengenali teman lama Anda ataupun mengunjungi tempat lama yang Anda pernah kunjungi. Jadi itu sangat penting sekali. Di antara keempat kekosongan ini, yang pertama adalah kekosongan. Yang pertama adalah kekosongan itu sendiri atau kekosongan, dan pada saat yang bersamaan adalah kita akan melihat daripada jadi pemunculan itu akan menyingsing pertama. Dan apa ciri-ciri daripada pemunculan menyingsing ini?
Dan ketika angin melebur ke dalam luminositas, dan pada saat inilah Anda akan melihat sang jalan sebagai pemunculan yang dimana dijelaskan seperti langit yang sangat cerah sekali tanpa apapun, jadi sangat-sangat indah sekali, sangat-sangat jernih sekali, dan bukan perasaan apa yang dapat terlihat di batin kita pada saat proses ini. Apa yang kita lihat adalah apa yang kita sebut sebagai seperti sinar rembulan. Jadi apa yang dapat kita lihat di dalam batin kita itu adalah sinar rembulan yang menyingsing. Itulah yang dapat kita lihat di dalam hati atau batin kita. Jadi ketika sinar bulan menyingsing demikian, ini juga menceritakan kepada kita bagaimana juga kita akan menjelaskan lebih detail. Tapi di sini kita hanya menjelaskan secara detail. Jadi kita semua memiliki dua jenis daripada elemen ataupun objek, yaitu apa yang kita terima atau warisi dari ayah dan ibu, ya. Dan itu seperti misalnya bibit yang kita terima ataupun bibit yang membentuk kita, dan satu berada di dahi kepala dan satu berada di pusar. Dan pada awalnya energi ini dapat mempertahankan di tempat masing-masing, tetapi bagaimanapun juga ia sudah mulai kehilangan fungsinya, dan kemudian titik putih itu akan mulai terjatuh dan menuju ke hati. Dan itulah sebabnya kenapa kita bisa melihat cahaya seperti rembulan yang putih. Dan pada proses yang bersamaan, apa yang akan terjadi di sini adalah 33 pemikiran daripada kemarahan, ataupun 33 pemikiran terkait dengan kemarahan itu mulai berhenti. Dan inilah yang terjadi. Dan jadi di sini apa yang terjadi adalah sudah berkurang kemelekatan. Ini artinya kita bebas daripada kemelekatan. Tetapi apa yang maksud di sini adalah awalnya kemelekatan itu memberikan kita suatu kesenangan ataupun membangkitkan nafsu keinginan. Tetapi secara perlahan apa yang terjadi adalah seperti penderitaan daripada perubahan, maka kemelekatan itu menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan, dan oleh sebab itu menjadi sesuatu yang tidak tertahankan. Dan inilah yang terjadi pada saat ini. Ini bukan berarti bahwa kita telah menghentikan semua kemelekatan. Jadi saya mendengar daripada orang-orang yang banyak minum alkohol. Jadi ketika Anda mulai meminum alkohol, awalnya kelihatannya mereka sangat menikmatinya, tetapi ketika Anda mulai mabuk dan semua masalah muncul, maka Anda juga menjadi bagaimana sakit kepala dan sebagainya, semua hal yang tidak nyaman terjadi. Dan kenapa hal ini disebut sebagai pemunculan dan kekosongan di sini? Karena pada masa inilah semua jenis daripada pemikiran daripada dualisme yang kasar, kita mempunyai sangat kuat hal ini. Tetapi pemikiran yang kasar daripada dualisme ini, cenderung untuk berhenti. Itulah disebut kekosongan ataupun kosong. Dan kenapa ia disebut sebagai pemunculan? Karena inilah waktunya
apa sinar alami daripada kesadaran itu akan benar-benar muncul secara jelas. Jadi inilah sebabnya kita sebut sebagai kecemerlangan dan sebagainya. Jadi di sini ia muncul secara jelas ataupun jernih, dan itulah sebabnya kita sebut sebagai pemunculan. Jadi Anda sudah memahami apa yang dimaksud di sini, bukan? Dan berikutnya, untuk mendukung daripada teori-teori pembahasan yang baru saja kita jelaskan, menurut Tipupa menjelaskan jalan putih daripada pemunculan memiliki 4 karakteristik yang saya barusan menjelaskan. Pemunculan yang saya barusan jelaskan, penjelasan pemunculan yang putih itu mempunyai 4 karakteristik. Ini mungkin juga akan membantu Anda bisa memahami. Jadi hal ini akan membuat lebih jelas lagi. Jadi apa warnanya pemunculan ini? Apa warna daripada pemunculan jalan putih ini? Sudah barang tentu putih. Ya, ia seperti bunga kunda. Jadi bunga kunda ini yang hanya mekar pada malam hari. Jadi ia tidak mekar di siang hari. Jadi ia hanya mekar pada saat malam hari di bawah sinar rembulan. Jadi kadang-kadang ada banyak sekali jenis bunga yang demikian ini. Jadi tidak semua bunga itu sama, ya, mekar di siang hari. Bunga juga sama manusia, ada perbedaan. Dan aspek kekosongan daripada pemunculan ini adalah seperti pohon pisang. Ia kelihatannya bisa saja kelihatan besar, kokoh. Ya, kadang-kadang pohon pisang itu sangat besar sekali, seperti pohon, dan kelihatannya sangat solid sekali. Tetapi ketika Anda membukanya satu persatu, mengupasnya satu persatu daripada pohon pisang itu, maka di akhirnya Anda tidak akan menemukan apapun. Jadi itulah yang diwakilinya. Jadi semakin Anda masuk ke dalamnya dan akhirnya Anda tidak menemukan apapun, dan itulah sebabnya kenapa banyak sekali guru-guru yang tercerahkan mengatakan bahwa samsara itu tidak mempunyai esensi. Itulah maknanya. Dan hakikat daripada pemunculan demikian itu adalah disebut sekali meliputi segala sesuatu. Itu artinya ia menutupi semuanya. Jadi ia benar-benar meliputi ataupun menutupi semuanya. Jadi ia seperti awan yang sangat besar sekali yang dapat kita lihat seperti di masa-masa mendung. Jadi seperti ketika ada angin kencang, maka ia akan menyebarkan daripada awan hitam tersebut yang menutupi keseluruhan area tersebut. Jadi kira-kira seperti itu. Dan apa itu kualitasnya ataupun kejernihannya? Ia adalah seperti pelita minyak wijen. Jadi di masa lampau pelita ini tentunya adalah contoh yang baik, tetapi pada saat ini disebabkan karena lampu listrik dan sebagainya, dan disebabkan karena kekuatan dan sebagainya, itu sudah sangat berbeda. Jadi ini menjelaskan bagaimana kejernihan ini terjadi. Dan kapan ia terjadi? Ini terjadi adalah ketika angin melebur ke dalam batin, dan maka kekosongan yang pertama itu di antara ketiga daripada pemunculan pertama dari yang ketiga juga muncul. Jadi inilah perlu kita pahami. Kadang-kadang ini kelihatan tidak logika, tetapi bila mana Anda mengikuti langkah per langkah, maka Anda akan kita juga akan meletakkan di Facebook ataupun di website kita, dan Anda baca kembali lagi, dan maka hal ini akan membantu Anda untuk membuat menjadi lebih jelas dan lebih jelas lagi. Dan saya mengatakan hal ini boleh dikatakan sangat mendalam sekali, dan kita benar-benar mempelajari sangat banyak dan juga mendalam sekali. Dan bagian kedua adalah kita menyebutnya sebagai di mana adalah
waktu setelah peleburan angin ke dalam batin, dan saat ini adalah batin melebur ke dalam batin yang kedua ataupun secondary ataupun faktor-faktor mental. Jadi batin melebur ke dalam faktor-faktor mental, dan inilah waktunya. Itu adalah waktu dari sisi ibu kita menerima juga katakanlah ya darah dari ibu yang berdiam di pusar kita, dan disebabkan karena angin yang berada di bawah, maka ia akan terdorong untuk ke atas dan secara perlahan-lahan, dan keduanya akhirnya ia akan bertemu di hati kita atau orang tersebut. Dan inilah pada saat ia terdorong ke atas, maka ini adalah jenis kekosongan kedua, yaitu yang disebut sebagai kekosongan ekstrim, dan kita sebut sebagai cepa, yang mana juga adalah jauh-jauh lebih kuat daripada pemunculan yang pertama. Jadi pemunculan yang pertama ini, pemunculan ini jauh lebih kuat dan terang daripada yang pertama. Ya, kekosongan yang kedua dan juga pemunculan yang kedua yang kita sebut sebagai pemunculan yang jauh-jauh lebih jelas dan kuat muncul. Dan ciri-ciri ataupun tanda-tanda bahwa hal ini terjadi adalah orang tersebut akan melihat daripada jalan terang merah itu akan muncul. Ya, jalur merah atau jalan merah itu akan muncul. Jadi apa yang Anda rasakan adalah kembali lagi langit seperti yang terdahulu, sama, semuanya sangat jernih langitnya, tidak ada debu, tidak ada awan dan sebagainya. Dan perasaan yang terjadi di sini adalah, tetapi saya mengatakan perasaan, apa yang terjadi adalah orang itu akan cenderung untuk melihat sinar matahari yang sangat kuat sekali. Jadi sinar matahari yang sangat terang sekali. Orang itu cenderung melihat hal demikian, dan inilah yang terjadi. Dan jadi terjadi dua hal yang terjadi pada satu saat yang bersama. Yang satu adalah mengalami kekosongan ekstrim, dan yang kedua adalah pemunculan yang jauh lebih kuat. Dan inilah dua hal yang terjadi, dan pada saat yang bersamaan bibit dari ibu ataupun titik merah itu akan naik ke atas menuju ke hati, dan ini terjadi pada saat yang bersamaan. Dan dalam proses ini apa yang terjadi adalah terdapat 40 pemikiran yang berbeda sehubungan terkait dengan kemelekatan yang cenderung untuk berhenti. Seperti misalnya contohnya adalah kemelekatan, nafsu keinginan, yang semua yang terkait dengan kemelekatan. Jadi inilah yang terjadi, itu semua akan mulai berhenti. Dan inilah yang disebut sebagai kekosongan ekstrim, karena ia jauh lebih halus dibandingkan yang terdahulu, dan pemikiran tentang dualisme akan berhenti, akan menjadi jauh lebih halus dibandingkan dengan penghentian yang pertama kali. Dan kenapa kita menyebutnya sebagai kenapa kita sebut sebagai pemunculan yang meningkat? Karena pengalamannya adalah kejernihannya itu jauh-jauh lebih kuat, jauh-jauh lebih, ataupun kecemerlangan ataupun kejernihan itu di batin jauh-jauh lebih kuat daripada yang terdahulu. Itulah perbedaannya. Jadi ia menjadi lebih kuat, dan dalam hal penghentian daripada pemikiran dualisme menjadi jauh lebih halus dibandingkan yang pertama. Dan ini dijelaskan oleh Tipupa, sekali lagi oleh Tipupa,
Apa yang dimasukkan di sini? Tipupa menjelaskan hal ini sebagai berikut. Jalan merah daripada pemunculan kembali lagi memiliki 4 karakteristik yang berbeda seperti yang terdapat. Jadi ini sama seperti menjadi jauh lebih jelas dan membantu kita untuk memahami lebih baik. Jadi saya rasa ini adalah perbedaan di mana bila mana kita katakanlah di kebanyakan buku oleh yang di Tibet ataupun di India, ketika mereka menjelaskan sesuatu, awalnya mereka akan menjelaskan lebih cepat dan kemudian mereka akan menjelaskan lebih ekstensif ataupun detail. Jadi itu bukanlah suatu pengulangan, tetapi ini membantu sang murid untuk jauh lebih memahami permasalahannya ataupun pembahasannya. Jadi yang pertama adalah jadi ia adalah merah seperti pemerah ya, pemerah lak ya, pemerah warna pewarna merah. Jadi adalah sejenis bunga ya yang merah untuk membuat kain menjadi merah. Jadi warnanya adalah sangat merah sekali dan hakikatnya adalah kosong dan ia laksana bagaikan di langit ketika kita melihat fata morgana di langit. Dan secara perlahan fata morgana itu lenyap dan melebur, dan itulah yang akan dialami seseorang. Dan juga ia juga meliputi segalanya, seperti misalnya sinar matahari. Jadi jenis pengalaman ini, jadi kira-kira lah ya, bukan pengalaman, itulah orang yang akan meninggal akan cenderung untuk melihat ketika proses peleburan itu sedang terjadi. Jadi yang pertama adalah seperti sinar rembulan, yang sekarang ini adalah seperti sinar matahari, sangat terang sekali. Dan yang terakhir, dan ia seperti translusi ataupun transparan, seperti misalnya bunga bibit daripada bindukara. Mungkin ya bunga daripada bindukara yang mana adalah translusi ataupun transparan. Jadi demikianlah kualitas yang cenderung dilihat oleh orang yang akan menjelang kematian menurut Tipupa. Jadi ini adalah proses yang berbeda-beda yang perlu kita ingat. Jadi bila mana Anda, mungkin Anda saat ini merasa sangat sulit sekali karena segala sesuatu masih sangat baru sekali, tetapi begitu semakin Anda mempelajari, semakin membaca, dan semakin banyak mendengar, maka Anda akan menjadi semakin menjadi lebih memahami. Jadi inilah bedanya mempelajari Dharma dengan membaca buku cerita. Jadi ketika Anda membaca cerita, maka beberapa kali baca itu Anda menjadi bosan. Tetapi dalam buku Dharma, ketika pertama kali Anda membacanya, kamu merasa akan kamu mungkin aja merasa agak pertama, Anda tidak akan mengerti apapun. Yang kedua, Anda mulai memahami, dan ketika Anda akan menjadi mempelajari, mengenal lebih dan pada akhirnya Anda merasa sangat tidak mengerti apapun, dan itu sebenarnya adalah Anda sudah mempelajari lebih banyak. Oleh sebab itu dalam hal Dharma, Anda perlu untuk mendengar lebih banyak dan juga berkontemplasi ataupun merenungkannya. Saya rasa ini akan sangat membantu sekali. Dan bagian yang ketiga adalah disebut sebagai peleburan daripada faktor-faktor mental ke dalam ketidaktahuan. Ketika peleburan ini terjadi, apa yang terjadi adalah di bagian yang lebih awal, titik merah dan putih jatuh, dan juga yang merah mendorong ke atas, terdorong ke atas. Dan saat ini
bertemu di hati kita, dan pada saat itulah kecemerlangan akan muncul, dan pada saat itulah kebanyakan orang akan pingsan. Dan bila mana so you will exactly know that seorang praktisi dan bila mana Anda mempelajari saat ini, maka Anda akan tahu pada saat itu apa yang harus Anda lakukan. Jadi ini sangat penting sekali untuk memiliki imprint yang saat ini, mulai dari saat ini, untuk menciptakan imprint mulai saat ini. Dan untuk orang umum, ia akan pingsan, dan selama masa ini di bagian awal ini adalah merupakan tahapan ketiga daripada kekosongan yang disebut kekosongan agung atau kekosongan besar, dan juga daripada tingkatan terakhir daripada yang kita sebut sebagai pemunculan yang mendekati pencapaian. Jadi di antara yang ketiga, ia adalah merupakan pemunculan yang jauh lebih dekat mendekati pencapaian. Jadi pencapaian meningkat dan pencapaian yang mendekati pencapaian. Jadi 3 jenis pencapaian. Dan pada saat itu, inilah yang akan muncul pencapaian yang mendekati pemunculan yang mendekati pencapaian, inilah yang akan muncul. Dan apa yang dilihat oleh seseorang itu adalah itu seperti jalur yang hitam, dan pada saat yang bersama adalah Anda juga akan mengalami sekali lagi dengan langit. Yang pertama adalah dengan sinar rembulan, yang kedua adalah dengan sinar matahari, yang ketiga adalah dengan tanpa sinar apapun. Jadi tidak ada sinar apapun. Jadi sama seperti saat ini. Mungkin kebanyakan adalah di masa saat ini, ya mungkin ada yang sedang pagi, siang, tetapi saat di tempat saya, di tempat Rinpoche adalah malam hari, sangat gelap sekali. Jadi ketika hal ini terjadi, kemampuan daripada batin Anda bagaimanapun juga menjadi cenderung melemah, dan kesadaran Anda dan semua kesadaran itu akan menjadi sangat lemah sekali, dan kebanyakan orang akan pingsan pada saat ini. Dan inilah yang terjadi. Jadi inilah yang sedang terjadi selama proses ini. Dan inilah waktunya di awal pemikiran tentang kemarahan yang terkait dengan kemarahan dan juga terkait dengan kemelekatan, dan saat ini adalah pemikiran yang terkait dengan ketidaktahuan, seperti misalnya lupa dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada ketidaktahuan. Jadi 7 pemikiran yang terkait dengan ketidaktahuan itu akan menjadi berhenti. Ini disebut sebagai kekosongan agung atau kekosongan besar, adalah karena saat ini pemikiran dualistik yang paling lembut atau halus akan terhenti. Dan karena kita pingsan, bila mana orang tersebut itu adalah seorang praktisi, maka ia akan mampu untuk mengenalinya dan mengambil kesempatan ini untuk mencapai kondisi mencapai dharmakaya. Dan inilah yang terjadi di dalam tingkatan yang berbeda. Kebanyakan orang, ia akan kehilangan kesempatan ini, dan ia akan kamu sudah hampir mencapai ke sisi yang lain. Itulah sebabnya ia disebut sebagai kekosongan besar atau kekosongan agung. Dan kenapa ia disebut sebagai pemunculan yang mendekati pencapaian? Disebabkan karena pada saat ini apa yang dapat capai adalah penghentian daripada semua pikiran-pikiran dualisme. Dan itulah sebabnya kenapa ia disebut sebagai pemunculan mendekati pencapaian. Dan lebih kurang
ya, satu hal yang tertinggal saat ini. Hmm. Emptiness, but 3 appearances has just completed. Okay, so Satu kekosongan lagi tertinggal, tetapi masih ada satu kekosongan, tetapi 3 pemunculan itu sudah kita jelaskan. Ya, jadi semua itu sudah melebur, dan inilah yang terjadi. Dan kemudian sekali lagi tipu pap menjelaskan kepada kita apa makna di sini. Menurut tipu pap, jalan ataupun jalur hitam yang mendekati pencapaian memiliki 4 karakteristik. So this will help us to make clearer, to understand better. Ini membantu kita untuk memahami jauh lebih baik. Ini adalah segala sesuatu yang mungkin belum kita pernah dengar dari teman ataupun dari apapun. Jadi Anda akan mengalami jadi Anda mengulang-ulangi berulang-ulang, maka ia akan membuat kita jauh lebih mengerti apa proses ini dan seterusnya. So this is the time. Jadi inilah waktunya The 4th characteristic appears, and then 4 karakteristik berikut ini muncul. it says the color is like a Dikatakan bahwa warnanya adalah sama seperti gem, permata peach dye. permata So that's okay. And then, hitam seperti permata warna langit. Ya, inilah yang cenderung kita lihat. appearance is it's empty. It's like a space. Dan kemudian Nothing can. tempatnya You know, it's kemudian ia adalah kosong, bagaikan langit yang tidak ada halangan apapun. Jadi sama seperti di langit itu tidak ada dinding atau apapun yang menghalangi, dan kemudian juga ia meliputi segalanya. Jadi ia seperti kegelapan di malam hari. Jadi saat kegelapan malam hari kita tidak dapat melihat apapun karena terlalu gelap. Jadi inilah yang cenderung akan dialami orang tersebut. Dan juga kejernihan semacam apa yang terjadi di sini adalah seperti langit lagi, sekali lagi angkasa dan lagi-lagi. Jadi banyak sekali kita berpikir banyak sekali waktu, apa itu fungsi langit, apa fungsi langit ini? Fungsi langit itu adalah kita bisa bergerak. Ruang dan langit. solid like Bila because tidak ada ruang, maka kita tidak bisa bergerak. Disebabkan karena ada ruang inilah, di sini ruang bukan langit. Karena ada ruang alam, maka kita bisa melakukan banyak hal dan bisa bergerak daripada sana dan sini. Dan inilah fungsi daripada ruang tersebut. Dan inilah yang terjadi saat ini. Dan terakhir adalah setelah peleburan semua elemen-elemen tersebut, semua indera-indera yang berbeda, ignorance, dan kemudian saat ini adalah ketidaktahuan. mental factors dissolve into ignorance. That's what is earlier. Faktor-faktor mental melebur ke dalam ketidaktahuan, itu yang di atas, dan terakhir adalah ketidaktahuan itu akan melebur ke dalam Luminosity. kecemerlangan ataupun luminositas. So this is Ketidaktahuan itu akan lebur ke dalam luminositas ataupun kecemerlangan. Inilah yang terakhir. Jadi ini adalah yang terakhir, di mana semua peleburan itu berhenti di sana. Jadi di depan adalah faktor-faktor mental melebur ke dalam ketidaktahuan, dan saat ini adalah ketidaktahuan melebur ke dalam kecemerlangan. Dan apa yang terjadi adalah ketika faktor-faktor mental melebur ke dalam ketidaktahuan di depan, maka batin Anda menjadi sangat lemah sekali. Anda tidak mampu untuk memikirkan secara jelas. Anda benar-benar seperti akan pingsan ataupun pingsan. Anda tidak mampu untuk mengingat apapun. Tetapi apa yang terjadi di sini adalah ketika ketidaktahuan melebur ke dalam kecemerlangan,
you may lose all the consciousness and maka Anda akan kehilangan semua kesadaran Anda, dan apa yang terjadi adalah maka Anda akan bangun atau tersadarkan daripada kondisi ini, dan kemudian di sini kamu akan kembali lagi ke kesadaran yang lebih awal. Saya tahu ini sangat sulit sekali. Anda perlu membutuhkan upaya untuk mendengarkan penjelasan ini. Jadi saya sangat senang Anda berupaya untuk mendengarkannya. Jadi inilah yang terjadi. Bila mana Anda melatih mulai daripada saat ini, jadi saya rasa ini adalah waktunya Anda untuk menguasai semua ini semaksimal mungkin. Jadi bukan hanya diskusi Bardo ini bukan hanya didengarkan saja. Jadi Anda juga bisa membaca buku-buku Bardo yang lain, tetapi pastikan Anda tidak mencampurkan semuanya. Itu akan membingungkan karena pada akhirnya Anda akan menjadi tidak tahu apa yang harus diikutin. Jadi mungkin Anda akan berpikir ketika Anda memasak, Anda mungkin akan memasukkan semua bahan-bahan ke dalamnya, mungkin akan berpendapat itu akan menjadi enak. Mungkin saja hal itu terjadi, namun di dalam hal praktis, bila mana Anda mencampurkan semua teknik itu, maka Anda menjadi sangat bingung sekali. Oleh sebab itu, maka teknik apapun yang Anda ikuti, ikutilah dengan sepenuh hati, tetapi bagaimanapun juga Anda bisa memperoleh pengetahuan dari luar, jadi Anda bisa mengetahui pengetahuannya, tetapi ketika Anda mengikuti jalannya, latihannya, maka Anda hanya ikuti satu. Bila mana tidak, Anda akan bingung dan akan tidak tahu apa yang mesti Anda lakukan. Ini sangat penting sekali. Jadi akhirnya semua pemunculan sudah terjadi dan berhenti, dan yang terakhir kekosongan total juga mulai menyingsing. Dan itulah waktunya kecemerlangan akan muncul. Sesungguhnya kita akan mempelajari lebih lanjut, mungkin minggu depan, jadi kita akan mempelajari bagaimana kita akan terlibat di dalam praktek daripada luminositas kecemerlangan ini. Ini sangat penting sekali. Dan saya kembali lagi menyatakan berkali-kali untuk mempelajari saat ini, mempersiapkannya saat ini. Jadi ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, maka kita sudah siap, kita sudah bersedia. Jadi kita tidak bisa mengambil kesempatan. Jadi mungkin guru akan jangan memikirkan kesempatan seperti guru akan membantu saya di Bardo dan sebenarnya. Jadi tidak seperti itu. Anda harus mempersiapkannya mulai dari saat ini. Mungkin saja kadang-kadang Anda akan bertemu dengan sang guru di dalam Bardo secara bersamaan. Jadi itu candaan saja. Jadi saat kita mampu, kita harus berupaya. Bila mana Anda sudah tidak mampu, maka itu sudah terlalu lambat. Jadi ini adalah satu kesempatan yang sangat baik sekali. Inilah yang kita miliki, dan kita jangan sampai ketinggalan kesempatan ini. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi kekosongan total itu adalah waktu di mana luminositas. Luminositas ini artinya adalah tidak ada efek daripada ke noda ataupun kekotoran apapun. Jadi ia sangat jernih dan jelas sekali. Jadi itulah yang dimaksud dengan kecemerlangan ataupun luminositas. Jadi inilah sang batin, seperti Maitreya Buddha mengatakan bahwa batin itu adalah kosong, dan karakteristik daripada batin itu adalah luminositas atau bercemerlang. Jadi ketika Anda menutup mata Anda, semuanya adalah kosong. Tetapi pada saat yang bersamaan, terdapat tingkatan daripada pemahaman ataupun kognitif, semua ada di sana. Jadi ia bukan hanya seperti suatu ruang kosong ataupun kotak yang kosong saja. Jadi pemunculan daripada batin itu adalah spontaneous. Artinya kita tidak dapat menghentinya. Ia selalu secara continuous dan secara spontan, otomatis ia akan muncul. Jadi yang paling penting di sini adalah di dalam kondisi seperti itu, maka kita harus selalu sadar.
will help us uh, guide through kesadaran akan in such a difficult bahwa weather of kesadaran itu akan membantu kita untuk sangat membantu kita dalam perjalanan ini, dalam hal mengatasi semua halangannya. normally we're not able to see Jadi pada normalnya kita tidak akan mampu untuk melihat warna sesungguhnya daripada langit. Mungkin sinar matahari, sinar rembulan, dan kegelapan itu yang akan menutupi ataupun mengefek daripada warna sesungguhnya daripada langit. Atau awan, asap, ataupun katakanlah kabut, itu akan mempengaruhi bagaimana kita melihat langit yang tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dan di sini dikatakan the light of sunlight, moonlight, and dark. Kita berbicara tentang sinar matahari, sinar rembulan, dan juga kegelapan, dan itu akan mengefek dan sehingga kita tidak mampu untuk melihat langit yang sesungguhnya. Sama halnya disebabkan karena racun-racun terdahulu di dalam batin kita, seperti misalnya pemikiran daripada kemelekatan, kemarahan, dan juga ketidaktahuan, dan itulah yang sesungguhnya mengkaburin daripada warna sesungguhnya daripada kecemerlangan daripada batin itu, maka kita tidak dapat melihatnya. Jadi ketika ini semua hilang, maka apa yang dapat kita lihat adalah warna jernih daripada sang batin itu sendiri. Itulah yang kita sebut sebagai luminositas ataupun kecemerlangan. Jadi ini ya, jadi ini sama seperti pada saat di mana tidak ada mulai mau menyingsing fajar, tetapi belum ada sinar matahari, juga belum kegelapan juga tidak ada, bulan juga tidak ada lagi, maka saat itulah kita mungkin akan melihat daripada warna langit yang sesungguhnya. Dan itulah saatnya ketika luminositas ataupun kecemerlangan yang aktual atau sesungguhnya muncul pada saat itu, ketika semuanya melebur ke dalam kekosongan dan juga penghentian daripada semua pemunculan itu, dan itulah sesungguhnya luminositas atau kecemerlangan yang sesungguhnya akan muncul. Sebagaimana kita pelajari dari yang awal, luminositas kecemerlangan itu muncul setiap saat. Ketika Anda tidak mengetahui kecemerlangan itu apa, ia muncul sedemikian cepat. Bukanlah seperti suatu film slow motion, ia akan bergerak sangat lambat, maka Anda bisa mengenali, tidak seperti itu. Jadi sama seperti Anda berada dalam kereta cepat, ia bergerak sedemikian cepat sekali, maka Anda tidak dapat melihat ataupun mengenali objek-objek yang Anda lalui. Jadi inilah yang terjadi pada saat Anda di Bardo. Demikian juga di dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa kecemerlangan ini muncul, namun kita tidak mampu untuk mengenalinya. Dan kita membutuhkan banyak sekali pelatihan. Bila mana Anda cukup cakap, maka Anda akan mampu untuk melakukannya. Jadi pada suatu ketika saya menonton satu program yang mungkin dari Cina, di mana itu seperti terdapat 10.000 gambar, dan terdapat 3 gambar dari orang yang sama, dan semua gambar itu bergerak sangat cepat sekali. Tetapi anak kecil ini dapat mengenali 3 gambar yang daripada orang yang sama itu, dan ia dapat mengatakannya dengan tepat, dan semua ini disebabkan karena training ataupun pelatihannya. Jadi bila mana kita berlatih, maka tidak ada yang mustahil. Bila mana Anda tidak berlatih, maka segala sesuatu itu ya tentunya terjadi, ya tidak bisa terjadi. Oleh sebab itu, bila mana Anda berlatih, maka tidak ada yang mustahil. Dan dengan berlatih, maka kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oleh sebab itu sangat penting sekali berlatih diri.
total emptiness. Kenapa ia disebut sebagai kekosongan total? Karena saat ini adalah The thought subtle what do you call pemikiran tendency, yeah? uh, Most subtle kecenderungan daripada habitual ataupun kecenderungan kebiasaan daripada pemikiran dualistik yang paling halus itu akan berhenti, dan pada saat itulah kecemerlangan itu akan muncul. Dan kenapa ia disebut sebagai kecemerlangan? Karena this is the time the same radiant of mind, which so I think you can learn from these. Jadi saya rasa Anda dapat mempelajari dari di sini. Tidak ada sesuatu apapun yang menghalanginya, dan tidak ada rintangan apapun, dan juga tidak ada pemikiran-pemikiran yang fabrikasi ataupun yang dibuat-buat, dan tidak dipengaruhi oleh semua halang-halangan demikian ini. Jadi sang batin itu memancarkan sinar ataupun bersinar, maka batin ini mampu menyinari warna sesungguhnya yang mana adalah tanpa objek, dan itulah sebabnya ia disebut sebagai luminositas ataupun kecemerlangan. Maka ia mampu bersinar ketika ia sudah bebas daripada semua noda ataupun kekotoran ini. Demikianlah yang disampaikan. Jadi kita mungkin sudah dapatkan satu ide tentang luminositas ini, dan kembali lagi Yogi Tipupa menjelaskan lagi apa yang telah kita pelajari, yang mana sangat bagus sekali dijelaskan. Jadi luminositas memiliki 4 karakteristik, dan kecemerlangan atau luminositas ini tidak memiliki bentuk apapun dari pemunculan. Tidak ada bentuk pemunculan apapun, sama seperti garam. Bila mana Anda mengambil garam, secemput garam, dan melemparkan ke air, maka ia akan melebur ataupun larut di dalamnya. Jadi demikian juga kecemerlangan tanpa ada bentuk pemunculan, dan hakikat daripada kecemerlangan ini adalah tidak ada sesuatu yang dapat kita lihat, ya. Jadi ini adalah sesuatu yang dapat kita alami, yang perlu kita alami, bukan sesuatu yang kita lihat. Jadi ia sama seperti ruang atau langit. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita lihat. Jadi kita mungkin mengatakan bahwa kita melihat satu ruangan, tetapi sesungguhnya kita tidak dapat melihat ruang tersebut. Kita mungkin mengatakan, oh itu adalah langit, tetapi sesungguhnya kita tidak melihat langit itu. Jadi ini adalah merupakan hakikat daripada kecemerlangan itu sendiri. Dan kecemerlangan itu mampu untuk memenuhi ia mempunyai kemampuan atau kekuatan untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Tanpa kecemerlangan ini, maka akan mungkin sangat sulit bagi kita untuk mencapai bumi-bumi tertentu ataupun melintasi daripada jalan-jalan yang berbeda. Jadi dengan kecemerlangan ini, jadi dengan fungsi kecemerlangan ini, maka kita mampu untuk melintasi semua kelima jalur tersebut, dan juga mampu mencapai bumi-bumi ataupun tingkatan bodhisatwa itu. Jadi ia sama seperti kuda yang dapat membawa kita ke tujuan apapun ataupun ke tujuan kita. Seekor kuda baik, dimanapun Anda pergi, Anda ingin pergi, kuda akan mampu untuk membawa Anda ke sana. Demikian juga kecemerlangan ini dapat memenuhi apapun yang perlu kita ingin capai atau penuhi. Bila mana Anda melatih kecemerlangan ini, ia adalah sama seperti permata pengambul harapan. Jadi sama seperti banyak burung seperti garuda, nasar,
mungkin mereka akan pergi kemana-mana pun untuk mencari makan dan sebagainya, untuk membawa makanan untuk anak-anaknya, dan sesudah itu mereka akan kembali lagi ke tempatnya masing-masing dan untuk memenuhi semua kebutuhannya. Jadi demikian juga kecemerlangan ini, bila mana Anda melatihnya, maka ia akan membawa kita pada realisasi. Ia akan membawakan kebudayaan pada kita. Itulah sebabnya ia adalah merupakan sesuatu. Ini adalah sesuatu yang perlu yang kita mulai mempelajari. Kita tidak perlu untuk mempelajari 6 naropa yoga mulai saat ini, tetapi di sini kita mampu untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan kecemerlangan ini dan berupaya untuk memahaminya semaksimal kita. Jadi saya rasa upaya yang benar dapat membantu kita untuk memahami apa itu kecemerlangan sesungguhnya. Jadi ini adalah waktu di mana kita saat ini adalah memiliki semua kesempatan dan kita tidak boleh kehilangan kesempatan ini. Pastikan diri kita mendengarkannya, apa yang disampaikan dari awal dan ulang-ulang berkali-kali, dan juga membaca apa yang kita tampilkan, pasang di Facebook dan sebagainya, dan juga ajaran-ajaran lain tentang Bardo. Itu akan sangat membantu, tetapi jangan mencampurkan segala sesuatunya. Mungkin otak kita akan berhenti berfungsi. Ini mungkin saja bisa terjadi. Tetapi tidak ada salah belajar dari banyak sumber. Jadi saya akan menyudahi sampai di sini. Mudah-mudahan Anda mempelajari sesuatu dan kita akan lanjut pada minggu depan. Mungkin Anda memiliki banyak pertanyaan dan di sini saya akan berupaya menjawabnya, dan kita akan kita akan mengambil beberapa waktu mungkin untuk menerjemahkan pertanyaan yang ada bila ada dalam bahasa Cina ataupun bahasa Indonesia. Jadi banyak sekali diskusi, kita tidak ada istirahat, tidak ada candaan, sangat serius sekali. Kadang-kadang kita bahkan sampai lupa tertawa. Jadi thank you so much, Rinpoche. Do you think you're ready for questions now? Yeah, Ali. Okay. Yeah, Ali is taking over. Okay. Yeah, Ali. Okay, thank you, Rinpoche. So, Oke, kita akan masuk dalam sesi tanya dan jawab. Terdapat beberapa pertanyaan tentang sesi ketiga. Mungkin kita bisa mulai dari itu minggu yang lalu. Terdapat pertanyaan, Rinpoche membicarakan tentang peleburan yang kasar dan halus, ya seperti misalnya peleburan daripada tubuh fisik dan kemudian elemen-elemen yang lebih halus seperti misalnya api, air, dan pertanyaannya adalah apakah kita perlu untuk memperhatikan peluburan-peluburan, salah satu peluburan itu jauh lebih kita fokus ketika semuanya itu terjadi. Jadi semua ini adalah merupakan bagian penting daripada pembelajaran ini. Jadi saya rasa Anda harus menyadari semua proses peleburan ini. Itu akan menjadi sangat penting sekali. Dan ini terjadi pada hal yang bersamaan. Apakah itu terjadi pada saat yang bersamaan ataupun dalam urutan yang sama ataukah ada yang berbeda? Jadi menurut teksnya itu menjadi urutan yang demikian. Tapi ia terjadi sangat cepat sekali. Mungkin Anda tidak akan Anda tidak mempunyai waktu untuk berpikir apa yang sedang terjadi, apa yang terjadi saat ini dan seterusnya. Dan karena ini semua tertulis oleh para guru-guru yang mencapai pencapaian sangat tinggi sekali, yang mampu untuk melihat proses daripada peleburan ini dalam semua aspek karena kemampuan mereka, tetapi bagi kebanyakan daripada kita akan sangat sulit sekali untuk
mengenali. Namun pada saat yang bersamaan, saya bisa katakan bila mana Anda pergi mempelajari berkali-kali, berulang-ulang, mungkin akan mempunyai satu perasaan, oh inilah yang akan terjadi. Mungkin Anda tidak akan memperoleh semuanya, tetapi Anda akan sangat dekat ke situ. Thank you. Pertanyaan bagus. So, in today's teaching, Rinpoche, you talked Pada about the red pengajaran hari ini, kita meeting together at the heart. berbicara tentang bintik putih dan merah itu bertemu di hati kita. Pertanyaan adalah apakah ada cara untuk menghindari pingsan pada saat itu? Jadi banyak sekali yogi ketika itu sedang berlebur, kedua titik itu bertemu, maka banyak orang akan pingsan, dan pada saat itulah kecemerlang itu akan muncul, dan orang yang sangat terlatih dengan kecemerlangan, ia akan mampu untuk merangkul saat itu dan mengenalinya. Itu sangat mungkin sekali. Sorry, Rinpoche, did you? And they also make probably in Facebook also you have to have a look at. Yes, Rinpoche, yes. And at this stage that you're describing, Rinpoche, is it suitable to do POA at this stage? Saat tingkatan ini, apakah cocok untuk melakukan POA pada tingkatan ini? Iya. Saya rasa POA saat yang paling tepat adalah ketika nafas luar berhenti. Itulah waktunya. Ketika Anda menemukan orang itu sudah pada nafas-nafas terakhir, mungkin Anda masih memiliki sedikit nafas di dalam orang tersebut, maka itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pohwa. Rinpoche, bila mana kita mampu untuk mengenali daripada luminositas, pada saat itu, apa yang harus kita lakukan? You mean when you are alive? I believe when you go through this. Ketika kita mengalami proses-proses ini, jadi ketika Anda mampu untuk mengenali ini, jadi sesungguhnya adalah pertanyaan ini akan dijawab pada diskusi minggu depan. Di sana dijelaskan apa yang akan terjadi, bagaimana kita harus mengenalinya di minggu depan. Tetapi apa yang terjadi adalah ketika Anda mampu mengenalinya menurut teks, ketika Anda benar-benar terlatih pada saat ini, ketika Anda berada di dalam bardo, ketika Anda mengalami kecemerlangan itu yang mencakup segalanya, seperti hakikat daripada segala sesuatu dari samsara sampai ke nirvana, ini adalah merupakan luminositas Bunda, dan luminositas yang kita pelajari, yang alami melalui dari instruksi guru, yang itu adalah bagaikan anak. Dan bila mana Anda mempunyai imprint yang sangat kuat sekali, Anda akan mampu untuk mengenali itu seperti Anda mengenali teman lama atau kembali ke tempat lama. Jadi seperti itu Anda akan bisa mengenalinya. Dan juga saya akan menjelaskan ini latihan harian Anda, tingkatan latihan Anda. Jadi ini merupakan suatu faktor yang sangat penting sekali dalam bardo. Jadi saya akan menjelaskan hal itu minggu depan. Ini terkait dengan pertanyaan itu. Jadi bagaimana setelah menerima pengajaran ini, bagaimana untuk bermeditasi? Jadi ketika Anda sudah merampungkan semuanya ini, maka Anda mempunyai satu gambaran besar, pemahaman apa itu semuanya, pemahaman ini semua, dan itu bukan hanya apa yang kita pelajari sampai saat ini, jadi masih banyak yang perlu kita pelajari. Jadi Anda akan mendapatkan satu gambaran yang besar. Jadi bagaimanapun juga latihan harian Anda itu memegang peranan yang sangat penting sekali pada saat berada di bardo. Thank you, Rinpoche. Terima kasih Rinpoche. Pertanyaan lain adalah tentang ajaran yang terdahulu mengenai spirit atau roh yang terlahirkan dengan kita.
Apakah itu adalah merupakan karmic debtor kita? Bagaimana hubungan mereka dengan kita? Jadi You may hear, Anda mungkin mendengar we are born with many different, kita dilahirkan dengan roh-roh yang berbeda, same parents. bukan tidak perlu dari orang mungkin bukan dari satu orang tua yang sama, tetapi itu adalah seperti mungkin adalah seperti orang yang menghitung tindakan-tindakan baik kita, yang mencatat tindakan baik kita, atau orang yang menghitung semua tindakan-tindakan buruk kita, dan tentunya saat mereka tidak menggunakan kalkulator, dan mereka pada saat di Bardo, mereka akan menunjukkan kepada kita apa yang telah kita lakukan. Kelihatannya banyak sekali roh-roh yang terlahirkan pada saat yang bersamaan, mungkin bukan dari orang tua yang sama. Jadi sama seperti ketika kita terlahirkan, banyak sekali bakteri-bakteri yang terlahirkan bersamaan. Kita bukan dari orang tua yang sama, tetapi kita terlahirkan pada saat yang bersamaan ataupun lahir bersama. Ketika kita meninggal dunia, apakah roh-roh ini juga pergi ke Bardo, dan pada saat itu kita juga berdoa untuk mereka? Oh tidak, saya rasa mereka akan mengikuti jalannya masing-masing. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka, kita boleh mendoakan mereka. Kita sudah barang tentu untuk mendoakan setiap orang, dan kita melakukan hal yang terbaik, itu yang paling penting. Jadi terdapat penjelasan yang pernah saya beberapa kali, dan kemudian mungkin ini adalah terkait dengan tradisi daripada Bon. Terdapat apa yang kita sebut sebagai La. Jadi ini jadi sama seperti orang yang bisa kehilangan kesadaran, tidak sadar diri, dan kemudian astrologi ataupun seorang lama akan melakukan mo, dan kemudian melakukan terapi dan sebagainya. Dan ketika Anda meninggal dunia, maka lah itu akan tetap tinggal sampai 60-30 tahun. Ada katakan hal demikian, tetapi saya tidak yakin pasti dari mana sumbernya berasal. Terima kasih, Rinpoche. Apakah ada cara bagaimana kita bisa mengecek keluarga kita sudah terlahirkan atau masih terjebak di dalam Bardo? Saya rasa ini adalah pertanyaan yang bagus, tetapi adalah sangat sulit sekali untuk mengecek. Saya mendengar beberapa Rinpoche ataupun lama bisa melakukan hal demikian. Saya rasa itu adalah sangat sulit sekali. Saya rasa hal yang paling penting di sini adalah selalu ketika kita melakukan doa ataupun melakukan kebajikan-kebajikan, kita harus mendedikasikan kepada setiap makhluk. Itu saya rasa adalah hal yang lebih penting. Sangat sulit sekali untuk mengatakan bahwa orang ini berada di Bardo atau tidak. Sangat sulit sekali. Benar-benar sangat sulit sekali. Tetapi sudah barang tentu terdapat guru-guru yang sangat tinggi pencapaiannya, mampu untuk mengetahui hal ini dan menceritakan hal ini. Tetapi bagaimanapun kita selalu mengharapkan yang terbaik. Pertanyaan adalah, bagaimana wujud daripada orang meninggal di alam murni Amitabha? Ini pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi orang yang makhluk yang berada di Bardo itu like 5 years old boy or beings of desire bentuknya adalah seperti anak berumur 5 tahun dan sebagainya. Jadi itu kemungkinan adalah bentuk mental yang mereka miliki, dan mereka akan terlahirkan secara ajaib. Jadi tidak ada orang tua.
Rinpoche, some people are wondering whether your teachings on the Bardo can be shared with family members or friends who haven't Yeah, attended. yeah, yeah, no problem. Bardo can be shared, no problem. No problem. Jadi Bardo boleh bagikan And kepada setiap orang-orang. Knows and learn. wonderful, Rinpoche. And these videos and also the PDF. Video ini dan juga PDF teks itu akan tersedia di website. No charge. Tidak masalah. Rinpoche, there's a question about luminosity, the luminosity that you've been speaking about in today's teaching. Is this the same luminosity that is discussed in your Mahamudra book? Apakah kecemerlangan yang kita bicarakan pada saat ini adalah merupakan kecemerlangan yang sama pada saat kita berbicara tentang Mahamudra? Itu adalah sama. Everywhere. Yeah, this is the same. And So there, I think a lot of Chinese question. Are they translated? I think they should be translating them. We Okay. can. And also in Facebook, yeah, it seems Yeah, there's lots of questions. so I will maybe keep asking some more. let's try to answer as fast as possible. Yeah. So will the four emptinesses that were discussed today, Keempat kekosongan yang kita diskusikan during our meditation, itu apakah juga terjadi pada konsekuensi pada saat kita bermeditasi kekosongan, apakah konsekuensi itu juga terjadi seperti itu? Normally, we don't go through all the sequences, but Jadi pada umumnya kita tidak melewati sekuensi seperti ini. Practice emptiness. Like earlier we learned that Di awal kita mempelajari when you ketika batin dan dan angin menuju ke hati kita, maka keempat tingkatan itu akan terjadi dan pada saat itulah kecemerlangan itu akan terjadi. Yes, thank you, Rinpoche. Rinpoche, at the stage when the white drop is moving down, Ketika bintik putih menuju ke bawah function, what karena being felt- kehilangan fungsinya, There's a question about apa yang dapat terasakan pada saat itu? Dikatakan pada saat itu Anda akan mengalami katakanlah sinar, mengalami pengalaman seperti cahaya berbeda, seperti misalnya sinar rembulan, sinar matahari, dan kemudian kegelapan. Itu yang dijelaskan. Bila mana seseorang mampu untuk menyadari ketika titik putih itu menggerak ke bawah, apakah ia dapat mencapai pembebasan? Iya. Jadi ketika luminositas, ketika peleburan itu terjadi dan seorang praktisi dapat mengenalinya, maka orang itu akan mencapai, praktisi itu akan mencapai Dhammakaya. Tetapi kita bisa berharap, tetapi tidak jaminan. Luminosity or arising yourself in the form of illusionary body, but at the end, like we start to stop all the door of Jadi, different realm, try to reborn jadi pada saat itu kita berupaya untuk menutup. Kita masih banyak kesempatan. Jadi pada akhir, bila mana kita pada tahap kelahiran, maka kita harus menutup semua pintu kelahiran ke alam 6 alam kehidupan ini dan meninggalkan alam pintu ke alam Sukawati. Apakah Rinpoche memvisualisasikan Yidam ataupun Amitabha ketika kita berada di ranjang kematian, atau kita hanya berupaya untuk selalu dalam kesadaran? Jadi bila mana seorang praktisi, apa yang Anda ketahui, apa yang Anda telah pelajari, apa yang sudah kita pelajari, semua itu akan sangat membantu sekali. Tetapi kebanyakan orang, bila mana seseorang yang kurang pemahaman akan Dharma, saya rasa berdoa pada Amitabha itu adalah merupakan satu pilihan yang terbaik. Karena Amitabha Buddha mengatakan bila mana Anda mempunyai keyakinan pada Buddha Amitabha, maka Anda tidak membutuhkan apapun. Jadi hanya meyakini pada diri Amitabha saja. Jadi apakah kita beraspirasi untuk terlahirkan di alam Amitabha ataupun alam manusia? Mana yang lebih baik untuk bercocok? Saya rasa Amitabha, alam murni Amitabha Buddha adalah kita sudah untuk berupaya untuk terhatikan di 6 alam
ke alam kehidupan lagi. Jadi ia tidak seperti terlahirkan di alam surga, alam dewa, maka tidak akan terlahirkan kembali ke dunia. Jadi banyak sekali mungkin sudah barang tentu kelahiran di Amitabha Buddha itu yang terbaik, tetapi banyak juga bodhisattva yang memilih untuk terlahirkan di alam neraka untuk membantu orang lain. Dan bila mana kita sudah barang tentu kita memilih untuk terlahirkan di alam Sukawati, tetapi kalau kita terlahir di alam manusia, maka kita harus mengambil kesempatan untuk berlatih mencapai realisasi. Apakah seorang praktisi mampu untuk mengenali daripada jalan kegelapan itu dan tidak kehilangan kesadaran pada itu? Apa kualitas daripada seorang praktisi untuk menyadari hal itu? Bila mana seorang praktisi dapat mengenali daripada ciri-ciri daripada jalan kegelapan, kemunculan mendekati pencapaian, apa kualitas tertentu yang dimiliki oleh seorang praktisi untuk mengenali kondisi itu? Jadi saya rasa apa yang kita pelajari saat ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi sesungguhnya jawaban itu akan terjawab pada saat minggu-minggu depan. Jadi selama dalam persimpangan yang sangat kritikal itu, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita persiapkan, apa yang perlu kita terima dalam perjalanan Bardo ini. Jadi saya rasa ini akan datang minggu depan. Last week, you said it's important to choose a good day for burial. Minggu lalu kita berbicara tentang memilih hari baik untuk kremasi dan sebagainya. Jadi bila mana kita tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, jadi apa yang dapat kita lakukan untuk memilih waktu untuk pemakaman dan sebagainya. Jadi sesungguhnya kebanyakan waktu kita memilih waktu mungkin pada umumnya Jumat, Minggu itu adalah hari yang baik, Sabtu bukan hari yang baik. Jadi saya rasa sekarang ini sehubungan dengan teknologi, Anda akan mampu untuk melampaukannya. Jadi sudah barang tentu sulit untuk mengatakan secara pasti, tapi bagaimanapun Jumat dan Minggu itu adalah baik, akan secara umum baik. Thank you, Rinpoche. Rinpoche, is it true that beings in Amitabha Buddha Pure Land will practice Dharma until they attain liberation or achieve enlightenment? Apakah makhluk hidup yang di alam Sukawati akan melatih Dharma sampai mencapai pencerahan? Ketika Anda terlahirkan di alam Amitabha, karena lingkungan Anda, maka semua negativitas itu tidak akan muncul, dan oleh sebab itu kesempatan kita untuk maju dan maju, maka kita menjadi sangat realistis mendukung untuk mencapai pencerahan dibandingkan dengan lingkungan saat ini. When one has fainted or lost consciousness, ketika seseorang orang sudah dalam kondisi pingsan, apakah selama mengalami tahapan pingsan, apakah orang mati itu masih bisa mendengarkan ajaran Bardo yang bisa kita bacakan untuknya? Jadi saya menemu mungkin orang itu akan pingsan untuk 4 detik. If I remember clearly, bila mana saya tidak salah ingat, semua 3 pemunculan itu ketika pemunculan itu lebur, kamu akan memperoleh lagi kesadaran, dan kemudian dan kemudian
3 malam atau kira-kira seperti itu, Anda masih belum sadar, Anda mati, Anda bisa kemana-mana dan berupaya untuk berbicara dengan anggota keluarga Anda, dan Anda juga masih ragu kenapa mereka tidak menjawab saya, kenapa tidak menyediakan makanan bagi saya, dan pertanyaan ini akan muncul di dalam diri kita, dan akhirnya kita menyadari bahwa kita sudah meninggal dunia. Thank you, Rinpoche. Terima kasih, Rinpoche. So if someone is in a terrible accident when they die and their body Bila mana seseorang mati karena kecelakaan dan tubuhnya menjadi menjadi hancur gitu, apakah tubuh mereka mengalami proses tentang bintik merah dan bintik putih tersebut? Jadi mungkin sangat sulit sekali karena itu terjadi semuanya terjadi sangat cepat sekali. Jadi boleh saya katakan ini adalah merupakan kondisi yang sangat sulit sekali untuk mati, untuk meninggal. Terdapat kasus-kasus tersebut. Jadi saya rasa itu akan sangat sulit untuk mengalami semua proses ini. Mungkin dalam sesaat saja Anda sudah berada di dalam bardo. Bahkan kita meninggal secara wajar pun, itu pun terjadi sangat cepat sekali, bahkan kita tidak akan mampu mengenalinya, kecuali kita memang seorang pelatih. Orang-orang umum, awam, yang sangat sibuk, yang jarang melakukan meditasi, apakah masih mampu untuk menyadari kecemerlangan, atau kita hanya fokus pada idam praktis kita aja. Jadi kita harus memberikan kesempatan pada diri kita. Namun pada saat yang bersama kita juga harus terus melakukan latihan idam kita. Kita tidak bisa mengatakan hal ini tidak dapat dilakukan dan ini sama seperti menolak kesempatan ini. Jadi kita harus berupaya yang terbaik, dan pada saat yang bersama kita juga harus melakukan latihan idam itu secara rutin. Terima kasih, Rinpoche. Bila mana seseorang dapat merealisasikan 3 pemunculan ini yang kita sebutkan pada hari ini dan juga kecemerlangan tersebut, apakah artinya itu jadi saya rasa apa yang terjadi adalah maka seseorang itu akan mengenali daripada kecemerlangan itu kecuali orang itu adalah merupakan seorang praktisi baik, maka sangat sulit untuk mengenalinya, dan bila mana Anda mampu untuk mengenalinya, maka itu adalah benar. Bila mana kita mati sendirian, tidak ada orang, keluarga dan sebagainya, apa cara terbaik bagi kita untuk mati, karena tidak ada mendoakan kita saat itu. Jadi Anda harus mempersiapkan mulai saat ini. Jadi itulah yang diharapkan oleh Milarepa. Ketika saya meninggal, tidak ada orang yang menangis melakukan apapun untuk saya. Jadi itu adalah dalam hal dharma, itu adalah cara terbaik untuk meninggal dunia. Apa yang benar-benar bisa membantu Anda adalah apa yang Anda praktikkan dari saat ini. Tidak ada yang lain, teman, keluarga, semua tidak bisa melakukan apapun. Mereka bisa saja membantu menemukan seorang lama untuk mendoakan kamu dan sebagainya. Tetapi akhirnya ia kembali lagi kepada Anda. Jadi Anda lah yang benar-benar harus mempersiapkan diri Anda. Itu merupakan cara terbaik untuk ke depan. How long does the bardo of existence usually last? Berapa lama bardo keberatan itu berakhir? Menurut Kama Sila, dikatakan akan berakhir selama 49 hari, dan dikatakan menurut 4 hari ukuran hari manusia, tetapi di Bardo Totar dikatakan bukan hari manusia. Namun tergantung bila mana seseorang yang mempunyai praktisi yang sangat tinggi, ia tidak akan memasuki kondisi bardo. Begitu muncul kecemerlangan, ia juga akan tercerahkan. Jadi
secara umum adalah 49 hari, tetapi ini bukanlah satu kerangka waktu yang fix atau pasti. I'm just, there are so many questions here, Rinpoche, that I haven't even had time to have a look yet. So I think we have to look both. Maybe we can't answer all from here. And also, Rinpoche, do you want to, there's a number in Chinese. Should we wait a pause for a Yeah, we minute or should come two? out. The Chinese better come together. So maybe we can pause so the translator can just translate a few of these questions Okay. from Chinese. Is that okay, Rinpoche? Thank you. Yeah. So we can start from Facebook, whatever, yeah. Ya, jadi kita berhenti sejenak, berikan kesempatan bagi para penerjemah untuk menerjemahkan pertanyaannya. Terutama dari bahasa Mandarin, banyak sekali yang bertanya dalam Mandarin. Terima kasih. Probably we still have another 5 or 6 sessions, so we have a lot of time to ask. Jadi mungkin kita masih ada 6 ataupun 7 sesi, jadi masih banyak kesempatan bagi kita untuk mengajukan pertanyaan. Okay, Rinpoche, we have a couple of questions from the Chinese. Jadi ada beberapa pertanyaan dari bahasa Visualize the Mandarin. Bagaimana kita memvisualisasikan tentang titik putih dan merah yang jadi bagaimana kita memvisualisasikan hal itu terjadi secara jelas. Jadi ini adalah merupakan satu pertanyaan baik, tetapi ini adalah merupakan suatu pertanyaan sulit. Jadi kita hanya perlu mengetahui bahwa hal ini akan terjadi. Jadi saya rasa pelatihan itu akan membantu. Kita mungkin tidak akan mampu melihat titik ini akan bergerak. Itu hanya terjadi bagi guru-guru ini yang dijelaskan oleh guru-guru yang mencapai pencapaian sangat tinggi sekali. Tetapi sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk melihat hal ini terjadi. Mungkin Anda akan seperti tanda-tandanya adalah kita melihat ciri-cirinya seperti sinar rembulan, sinar matahari, kegelapan dan sebagainya. Bila mana Anda baca kembali dan kembali lagi, maka Anda akan mengingatnya dan akan sangat membantu. Terima kasih Rinpoche. Pertanyaan berikutnya adalah dari Mandarin adalah ketika kita melihat kecemerlangan, apakah bagaimana kita memilih apa yang pada saat itu? Jadi saya rasa itu bukan pilihan, tetapi ketika mengalami kecemerlangan itu, maka Anda harus jadi jangan sampai kehilangan momen itu dan buatkan ia menjadi semakin kuat. Katakanlah seperti berupaya untuk berdiam dalam kondisi itu sepanjang mungkin, selama mungkin. Terima kasih Rinpoche. Pertanyaan dari Facebook. Terdapat praktik yang terkenal seperti yantra, cakra di dalam tubuh kita. Apakah hal ini juga akan sangat membantu Rinpoche? Jadi sudah tentu ya, semuanya akan sangat membantu. Seperti Mado Totar, 6 pembebasan terdapat cakra. Kita mengatakan seperti misalnya Dharani, selimut Dharani yang diletakkan di tubuh orang meninggal dunia, itu sangat banget sekali. Saya melihat ada orang yang menggunakannya setiap malam. Saya tidak tahu apa yang ia lakukan. Itu terlalu ekstrim. Terima kasih Rinpoche. Rinpoche beberapa saat yang lalu Rinpoche mengajarkan visualisasikan tentang tham atau hong di hati kita. Bila mana kita mempraktikkan sepanjang waktu, ketika kita sangat ngantuk dan sebagainya, apakah kita selalu mempertahankan kesadaran setiap panjang waktu? Beberapa saat yang lalu, Rinpoche mengajarkan kepada kita untuk memvisualisasikan tham atau hong
practicing at all times. di hati kita. Apakah ini adalah You're If you alluding can, hal yang harus kita praktikkan sepanjang hari? definitely. Jadi saya menjelaskan bahwa hal ini akan sangat membantu Anda, tetapi Together, jangan mencampurkan semua hal itu dalam satu hal. Hal yang paling penting adalah kamu melakukan latihan idam Anda, itu menjadi prioritas Anda, dan selain daripada itu, Anda berupaya untuk mendapatkan semua ajaran-ajaran ini yang sudah pasti akan membantu Anda. Terima kasih. Kita berbicara banyak sekali upaya dan juga teknik. Satu mungkin cocok untuk beberapa orang, mungkin ini tidak sesuai dengan orang yang lain, jadi Anda harus melihat bagaimana ia membantu Anda ataupun bagaimana ia berjalan. Terima kasih Rinpoche. Rinpoche ke rasa ngantuk itu adalah bagian dari kata kita tahu. Iya, sudah. Rasa kantuk, kelambanan, ini adalah merupakan bentuk daripada kelambanan, dan kelambanan ini adalah merupakan bagian yang besar. Adalah merupakan bagian daripada ketidaktahuan. Apakah terdapat cara bagi kita untuk mentransformasikan rasa kantuk itu menjadi sang jalan? Sudah barang tentu terdapat latihan seperti yoga mimpi. Namun kembali lagi adalah kita harus meneliti kenapa kita merasa kantuk. Mungkin saja tubuh kita sudah meminta untuk beristirahat, ataupun kita ada penyakit dan sebagainya. Tetapi bila mana setiap kali kita membuka buku Dharma dan Anda merasa ngantuk, itu ada sesuatu yang salah. Dan suatu ketika saya pergi blessing berumah, saya melihat ada buku Dharma di samping ranjangnya, dan saya mengatakan bahwa Anda bagus sekali membaca buku Dharma. Dia mengatakan tidak demikian. Saya ketika tidak bisa tidur, maka saya membaca buku Dharma dan saya akan tertidur. Oke. Any more time, Rinpoche, or have we run out of time for today? How many you have? Oh, there's still many questions, Rinpoche. But do you want to answer one or two? Ya, mungkin kita akan ambil 3 pertanyaan lagi. Baru berhenti karena banyak sekali pertanyaan. Kalau tidak, maka kita akan menghabiskan waktu sepanjang waktu. Mungkin kita masih ada sesi untuk ini. Apa cara yang terbaik untuk bermeditasi pada kekosongan? Cara terbaik bermeditasi pada kekosongan, saya rasa mungkin Anda untuk mengambil pengetahuan atau logika daripada Madhyamika, bukan hanya semata-mata hanya berlatih kekosongan. Anda juga harus meyakini dan menganalisa kenapa ia adalah kosong. Contohnya adalah diri Anda. Saya menyebut diri saya adalah ini. Orang itu ada di mana? Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di mana saya? Bila mana terdapat orang itu? Maka apa bentuk dan sebagainya. Jadi kita menganalisa secara logika, kita harus meyakini diri kita bahwa segala sesuatu itu adalah kosong pada hakikatnya. Dan dalam kondisi pencapaian demikian itu, maka kita berdiam selama mungkin. Maka kita harus menggunakan logika dari banyak ajaran dan banyak guru. Terima kasih Rinpoche. Rinpoche. Jadi kita melihat mimpi atau mengambil mimpi itu adalah cara bagaimana kita mengerti, memahami kekosongan itu. Rinpoche, terdapat pertanyaan tentang di dalam masa modern kita ini terdapat banyak sekali cara-cara dokter dipakai dokter untuk mempertahankan kehidupan seseorang, seperti misalnya sengatan listrik dan sebagainya untuk memacu jantungnya dan sebagainya. Apakah ini adalah sesuatu yang direkomendasi, ataukah hal ini mengganggu kematian secara wajar?
Apakah dengan melakukan hal demikian ini akan mengganggu kesempatan mengenali luminosity? Jadi saya tahu ini ada pertanyaan yang sulit sekali. Jadi kita harus berupaya dengan cara apapun untuk mempercayai hidup kita. Tetapi kadang-kadang adalah sangat sulit sekali. Dan apapun yang terjadi menurut ajaran agama Buddha, ini terjadi karena karmanya. Jadi kita harus melihat apa yang terbaik untuk membantu dan melayani. Thank you, Rinpoche. Terima kasih Rinpoche. Has time for more question or? Apakah satu pertanyaan lagi ada? Satu mungkin satu dua pertanyaan kita bila mana tidak akan sepanjang malam. Apakah Rinpoche memiliki nasihat untuk memastikan meditasi kita berjalan dengan baik ataupun tanda-tanda baik? Jadi akan selalu baik bila mana Anda mengenal seseorang, lama atau Rinpoche atau siapapun, ataupun umat awam yang benar-benar bagus dalam meditasi, kita berbagi pengalaman, bukan setiap orang, itu akan sangat baik sekali. Bila mana kita akan sangat bagus sekali dapat mendengarkan ajaran-ajaran, tetapi bukan sekali lagi semua ajaran itu akan membuat kita bingung lagi. Jadi kita akan melakukan diskusi tentang meditasi ini, kita merencanakan hal itu. Jadi tempo hari saya ada buku tentang meditasi. Jadi kita mungkin akan melakukan beberapa sesi membicarakan tentang meditasi. Jadi saya memikirkan tentang buku yang akan membahas tentang Chiarim dan Jorim. Di dalamnya terdapat banyak sekali diskusi-diskusi yang akan juga kita akan bagikan di masa yang akan datang. Terima kasih Rinpoche lah. Terima kasih. Jadi demikian ya. Jadi saya rasa walaupun sudah masih banyak pertanyaan, saya rasa kita bagaimanapun juga harus menyudahi di sini. Jadi kita masih ada minggu depan ada sesi-sesi secara bila mana kita harus menjawab semuanya, maka kita akan menghabiskan waktu sepanjang malam. Jadi terima kasih semuanya, benar-benar semuanya terlibat dalam diskusi ini. Mungkin kita masih ada 6 sesi, jadi bagaimanapun juga terima kasih semuanya. Semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih.